Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sirah nabawiyah, kisah Abraha. Sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dulu ada seorang raja, bukan raba ya, tapi raja, namanya Zinuwas. Zinuwas ini pada akhirnya disebutkan dalam Al-Quran, ya. Al-Quran tidak menyebut kata Zinuwas, tapi Al-Quran menyebut tentang Ashabul Ukhdud. Jadi ada pakar sirah menyebutkan bahwa itu ada 2000 lebih orang kemudian digali parit dan dibakar hidup-hidup. Yang membakarnya itu adalah Zinuwas. Di antara yang 2000 ini dibakar, ya, ada satu orang yang selamat. Namanya Zi-Sya'laban. Karena dia selamat, maka Zi-Sya'laban ini pun pergi ke Raja Habasa, Ethiopia ketika itu, mengadu dan meminta pertolongan. Tapi Raja Habasa ini, karena dia merasa bahwa amat sangat jauh menuju daerah Yaman, maka ketika itu Raja Habasa ini mengutus 2 orang, ya. Satu namanya Iryad sebagai panglima perangnya, yang kedua namanya Abraha. Maka sahabat-sahabatku sekalian, berangkatlah Iryad dan Abraha ini menuju daerah Yaman. Setelah mereka nyampe ke Yaman, lalu kemudian terjadi peperangan lah. Singkat cerita, dengan izin Allah, si Iryad ini sebagai panglima perang ini memenangkan peperangan. Akhirnya Raja Habasah dari Ethiopia, karena dia merasa jauh ke Yaman, maka dia perintahkan kepada Iryad ini untuk menjadi raja, ya, seistilah kita selepel gubernur lah di daerah Yaman. Akhirnya jadi gubernur lah si Iryad ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tak kala dia sudah menjadi gubernur, rupanya si Iryad ini pun zolimnya luar biasa. Semenah-menah pasukan-pasukannya yang dibawa dari Habasa itu, banyak yang kemudian diperbudak, lalu kemudian disuruh-suruh, dihajar dan lain sebagainya. Sehingga bawahannya yang bernama Abraha merasa dia, ini udah lari dari jalur. Seharusnya kalau dia diamanahkan menjadi gubernur, amanah dong, kan gitu. Nah, sekarang ini pun banyak memang gubernur kurang amanah. Kira-kira mirip lah sama Iryad ini. Dulu sebelum jadi gubernur sering datang ke rakyat, ya kan. Lalu kemudian ngucapin, tenang, nanti Bapak Ibu masalah sembako dan lain sebagian, amanlah. Pokoknya kalau udah terpilih jadi gubernur, insya Allah serai merakyat. Tapi setelah dia terpilih, lalu kemudian lupa kepada rakyatnya. Nauzubillah min zalik. Saya lanjutkan ceritanya. Jadi setelah Iryad ini zolim kemudian kepada rakyatnya yang ada di Yaman, Abraha ini melihat itu sebagai hal yang kurang baik. Abraha ini orangnya juga dikenal baiknya, lalu kemudian dikenal sopannya. Akhirnya dia menyusun pasukan. Setelah disusun pasukan, akhirnya terjadilah perpecahan antara pasukan Iryad dan pasukan Abraha. Lalu kemudian mereka berantem. Tak kalah hampir terjadi pertumpahan darah, maka kemudian ada negosiasi. Negosiasilah Abraha ini kepada Iryad dengan mengatakan, kita tidak usah perang, tapi kita lawan saja, duel kita berdua. Artinya kita lawan berdua. Siapa di antara kita yang menang, maka itulah yang akan jadi raja. Kata Iryad, it's okay kalau kamu setuju. Akhirnya mereka berdua pun dijanjikan dan dijadwalkan ingin berantem bersama. Ditonton oleh semua orang. Dengan satu jaminan, siapapun yang menang akan menjadi raja. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kalau dari segi level ya, Iryad ini memang lebih jago ketimbang Abraha. Karena kalau istilah ilmu silat, ilmu bela diri, kalau Abraha ini levelnya itu udah level sang guru. Sedangkan Abraha ini masih ya, biasa-biasa lah. Akhirnya terjadilah pertempuran. Saat terjadi pertempuran, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu pun hidung Abraha terpotong. Sehingga dalam kitab-kitab sirah disebutkan Abraha itu namanya adalah Abrahal Ashram. Apa itu? Abraha yang hidungnya terpotong. Siapa yang motong? Iryad. Sehingga kemudian tak kalah Iryad berhadapan dengan Abraha, maka Abraha ketika itu terjatuh, dipukul, dihantam, lalu kemudian jatuh, tergeletak.
Saat itu Iryad merasa bangga dan merasa hebat. Lalu angkat-angkat tangan. Tengok nih, hebat kan? Mampus dia. Akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abraha rupanya yang sedang terjatuh itu membalikkan badan. Lalu kemudian bangkit. Sedangkan posisi Iryad ketika itu lagi ngangkat-ngangkat, merasa hebat dan lain sebagainya. Dengan seketika ditusuk oleh Abraha dan jatuh Iryad mati. Akhirnya jamaah sekalian, Abraha pun kini menjadi raja Yaman. Dan luar biasanya, informasi soal perkelahian mereka terdengar oleh Raja Habasha. Dan Raja Habasha itu marah. Sehingga kalau kita baca misalnya dalam kitab-kitab sirah, Raja Abraha itu bersumpah. Apa sumpah dia itu? Tidak akan melepaskan Abraha sampai dia injak kakinya ke Yaman dan dia gundul rambutnya. Sebab kenapa? Yang dua orang ini tadi kan pasukan atau kemudian kepercayaan dari Raja Habasha. Tapi setelah itu kenapa mereka bertengkar? Apa masalahnya? Sehingga mendengar informasi itu, si Raja Habasha ini pun merasa marah dan bersumpah akan menginjakkan kakinya ke Yaman dan melulantakkan semua pasukan Abraha dan membotaki rambutnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Raja Abraha pun merasa ketakutan. Akhirnya dia berikan klarifikasi. Dia kirimkan surat bahwa asal muasalnya bukan karena mereka itu berkelahi, tapi si Iryad ini zolim dan lain sebagainya. Bla 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 bla. Dan dia ambil tanah Yaman, lalu dia potong rambutnya, dia masukkan ke dalam peti berisi dengan surat. Jadi dalam peti itu ada surat, ada tanah Yaman, dan ada rambut dia. Dikirim ke Raja Habasha. Lalu kemudian dia katakan, wahai Raja Habasha begini. Dan untuk menunaikan nazarmu, untuk menunaikan sumpahmu, kamu Raja nggak usah pergi lagi ke Yaman. Nih udah gua bawain tanah dari Yaman. Dan sudah ada ini rambut. Injaklah tanah ini, ambillah rambut ini. Maka ketika itu jamaah sekalian, sumpah Raja pun dianggap selesai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abraha pun karena merasa takut ketika itu, dia membangun gereja yang amat besar. Nama gerejanya adalah Gereja Qulais. Gereja Qulais, ya. Gereja Qulais. Akhirnya setelah dia bangun gereja Qulais ini, maka dia sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Yaman, lalu kemudian di bawah-bawaannya, termasuk ketika itu adalah di Makkah, bahwa mereka harus datang ke sana. Ketika informasi ini terdengar oleh orang-orang yang ada di Makkah, mereka merasa apa-apaan ini. Mereka menganggap Ka'bah selama ini sebagai tempat yang mulia, tempat mereka tawaf, tempat mereka haji. Kenapa ada gereja yang kemudian diperintahkan ke sana? Akhirnya ketika itu disebutkan ada orang-orang Ahlun Nasi. Ahlun Nasi ini Allah sebutkan juga sih sebenarnya ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, "Innaman nasi'u ziyadatan lil kufri." Bahwa golongan orang-orang nasi ini adalah ziyadatan fil kufri, malah menambahkan kekafiran. Ahlun nasi ini, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, apa namanya ya? Mereka ini termasuk kelompok-kelompok pemuka-pemuka terpandang yang kemudian biasa mengubah bulan, ya, mengubah-ubah bulan lah. Ada satu orang di antara mereka, lalu kemudian mereka datang ke gereja Qulais ini. Secara sembunyi-sembunyi dari kota Makkah menuju Yaman. Nyampe di Qulais itu, lalu apa yang mereka lakukan? Disebutkan dalam kitab sirah yang mereka lakukan adalah mereka itu BAB. Lalu setelah BAB, dia belepotin semuanya ke dalam Ka'bah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi harinya Abraham mendapatkan informasi dari pasukannya, ya, dari penjaganya, bahwa gereja Qulais ini sedang dikotori oleh orang Ahlun Nasi. Akhirnya Abraham marah. Karena marahnya Abraham, maka dia perintahkan seluruh pasukan dibentuk pasukan. Maka mereka ingin berangkat ke Makkah. Abraham ketika itu tidak tahu di mana Makkah. Maka semua daerah-daerah yang mereka lewati, ketika itu mereka ancam. Siapapun yang tidak memberitahu di mana Makkah ketika itu, maka mereka akan bunuh, mereka akan habisi. Sampailah mereka jamaah sekalian di Thaif. Dan informasi kedatangan pasukan bergajah dengan dipimpin Raja Abraha menuju kota Makkah, maka ini pun terdengar oleh orang-orang juga yang ada di Makkah dan sekitaran Makkah, terutama di Thaif. Orang-orang Thaif ketika itu
buang badan sambil mengatakan, wahai Raja Abraha, kalau engkau ingin Makkah, ya itu gampang. Kami tahu tempatnya. Yang penting daerah kami ini jangan dirusak. Kami akan kasih tahu. Nanti daerahnya di mana. Yang penting tempat kami ini jangan dirusak. Dan kami pun nggak tahu menahu masalah ini. Akhirnya Raja Abraha mencari sampai ada seorang pengkhianat namanya Abu Rughal, ya. Abi Rughal inilah yang memberitahu di mana. Sampai sekarang Abi Rughal ini ya termasuk pengkhianat yang disebutkan oleh ahli sirah. Karena dimanapun orang menyebutkan pengkhianatan itu, pasti mereka menyebut misalnya Abi Rughal. Jamaah sekalian, ketika Raja Abraha hendak kemudian datang ke Taif ketika itu, dan kemudian datang ke kota Makkah ketika itu, ingin menghancurkan Ka'bah, maka ketika itu jamaah sekalian, ada orang-orang yang di Taif yang kemudian berencana hendak menghadang mereka. Termasuklah yang menghadang mereka itu ya bernama Zunafar. Zunafar ini mencoba menghalang dengan beberapa kabilah dia, tapi kemudian dikalahkan oleh Raja Abraha. Setelah itu datang lagi Nufail dari suku Jus'um. Lalu kemudian mereka hadang juga, lalu kemudian kalah. Sampailah Raja Abraha ini mendekati kota Makkah, maka kemudian mereka berhenti di luaran kota pelataran kota Makkah. Ketika itu mereka susun strategi dengan cara apa? Mereka takut-takuti mereka yang ada di Makkah. Bahwa ini Raja Abraha, orangnya hebat dan lain sebagainya. Akhirnya jamaah sekalian ketika itulah ada 200 ekor ontanya Abdul Muthalib, datuknya Nabi, diambil oleh Raja Abraha. Setelah diambil oleh Raja Abraha, lalu kemudian Abdul Muthalib ini merasa tentu keberatan. Lalu kemudian dia mendatangi Abraha. Karena Abraha ini tidak mengerti bahasa Arab, maka ada penerjemah. Antara penerjemah inilah lalu kemudian dia sampaikan hajatnya. Bagaimana cara menyampaikan hajatnya? Cara menyampaikan hajatnya rupanya dalam istilah mereka yang perang itu ada satu gajah, gajah yang memang menjadi pimpinan perang. Nama gajahnya Mahmud, yang naikinya namanya Unais. Unais ini adalah orang kepercayaan Raja Abraha. Maka Abdul Muthalib meminta kepada penerjemah agar kemudian bisa komunikasi kepada si Unais ini. Melalui juga bantuan si siapa tadi namanya? Si Nufail ini. Maka kemudian mereka pun komunikasi. Setelah mereka komunikasi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Raja Abraha pun mau berjumpa dengan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun datang dengan kegagahannya, tampan orangnya, berwibawa. Setelah datang, masuk ke dalam kemahnya Abraha ini. Lalu kemudian Abdul Muthalib ketika itu duduk. Disebutkan dalam kitab sirah itu duduk di tanah. Sehingga Raja Abraha karena dia merasa bahwa ini adalah Raja Makkah dan merasa segan, akhirnya pun dia duduk di tanah. Setelah duduk kemudian Raja Abraha mengatakan, gimana nih? Kalian udah coba-coba bikin masalah nih kepada gereja saya. Sekarang mau saya datang ke sini untuk ngancurin kota Makkah nih. Kata Abdul Muthalib, mana ada urusan sama saya. Saya datang kemari untuk meminta onta saya yang kalian ambil. Ada 200 ekor. Raja Abraha pun ketika itu marah. Kata dia apa? Jadi kamu datang ke sini hanya untuk negosiasi soal masalah ontamu. Bukan masalah Ka'bah. Dengarkan baik-baik jawaban Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Kata Abdul Muthalib, urusan Ka'bah itu bukan urusan saya. Karena ada yang bakal menjaganya. Sedangkan urusan saya adalah urusan onta. Dan saya yang punya onta itu. Onta saya balikkan, masalah Ka'bah, Ka'bah lah. Akhirnya kemudian diambil ontanya. Lalu Abdul Muthalib mengumumkan kepada seluruh yang ada di dalam penduduk Makkah, kita jangan berada di situ, lari ke bukit-bukit karena Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka pun tidak ada daya dan kuasa karena secara kalkulasi perperangan pasti mereka kalah. Akhirnya mereka lari ke bukit-bukit dan Raja Abraha pun masuk. Lalu kemudian pas di depan gerbang itu, ketika mau masuk, si gajah yang dinaikin Unais tadi bernama Mahmud duduk. Dan biasanya kalau gajah duduk, yang lainnya juga duduk. Kalau pimpinannya duduk, yang lain juga duduk. Maka ketika duduk semua beribu-ribu gajah. Maka ketika duduk semua, dipukul gajah ini. Nggak mau berdiri. Tapi kalau dipukul, diarahkan balik lagi ke Yaman, gajah ini mau berdiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dilibas. Dan ketika itu pula lah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil. Yang kemudian di paruhnya satu api dari neraka, kemudian di kaki kanan, di kaki kiri. Berarti ada 3 batu ya. 3 batu kemudian menyerbu Raja Abraha itu. Itu yang kemudian Allah sebutkan di dalam surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ila akhirat ayat. Inilah kemudian akhirnya Raja Abraha pun
banyak luka-luka gajahnya, banyak yang mati seperti apa sih namanya daun-daunan yang kemudian habis dimakan oleh api. Sedangkan Raja Abraha ternyata punya 2 anak di Yaman. Yang pertama namanya Masruk, yang kedua namanya Yasrum. Ya, jadi Yasrum dan Masruk ini kemudian itulah yang menjadi raja setelah pengganti Raja Abraha. Jamaah sekalian, inilah sekitar sekelumit kisah Raja Abraha, dan ketika itu pula lah Rasulullah SAW dilahirkan ke atas dunia ini. Mudah-mudahan kisah ini menjadikan kita sadar ya betapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi Ka'bah dari apapun yang kemudian datang ke sana. Kisah ini sebenarnya bisa kemudian kita ambil di dalam kitab ya Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Mohon maaf tadi nama anak si Abraha itu satu namanya Yaksum, yang kedua namanya adalah Masruk. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kisah Sirah Nabawi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.